Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Pak Mumun di channel Santrekona. Saya akan membacakan buku Jejak Guru Bangsa Mewarisi Kearifan Gus Dur, karya Muhammad Sobari yang dicetak oleh Gramedia. Pesona sebuah kitab kuning dan ini kau teleponkah SMS. Epilog selamat jalan bagi seorang teman. Gus Dur itu tokoh yang sukar dipahami. Ia mungkin sudah misteri. Teman-teman dekatnya secara bergurau mengatakan bahwa rahasia Tuhan yang tak boleh diketahui manusia itu ada 5 perkara: kelahiran, jodoh, kematian, rezeki, dan satu lagi yaitu Gus Dur. Sebuah seminar jauh sebelum ia menjadi presiden pernah diselenggarakan di kantor Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat untuk membahas pemikiran dan tingkah laku Gus Dur di bidang agama, politik, dan kebudayaan. Kaum intelektual yang dekat dengannya, yang tergabung dalam forum demokrasi di NU, di LSM, teman-teman PSI, Katolik, Protestan, Muhammadiyah, dan kelompok-kelompok lain menyumbangkan pemikiran masing-masing mengenai sepak terjang dan segenap aspek pemikiran Gus Dur. Adapun Gus Dur sendiri hari itu juga hadir, tetapi tidur menyenyak. Praktis selama para pembicara mempresentasikan makalah. Namun ketika presentasi selesai, ia terbangun dan bilang, "Semua itu salah." Dan hadirin pun bersorak. Lalu setelah suasana tenang kembali, ia mengomentari uraian tadi satu persatu dan untuk kesekian kalinya orang pun heran. Tidur nyenyak dan tanpa mencatat mengapa bisa merespon secara mendetail dan lengkap. Seminar sejenis tetapi skalanya lebih besar diselenggarakan lagi di Hotel Regent Jakarta oleh harian berbahasa Inggris Jakarta Post. Judulnya Understanding Gus Dur. Hari itu sang presiden tidak hadir, jadi jelas tidak ada yang tidur selama seminar berlangsung. Tokoh agama, politik, dan kebudayaan serta mantan aktivis LSM dan Presiden Republik Indonesia ini memancarkan karisma di mata publik, terutama di kalangan kaum Nahdliyin, baik di desa-desa maupun di kota-kota dan kalangan luas masyarakat minoritas di negeri ini. Kita tak boleh lupa, di kalangan kaum Nahdliyin dia disebut wali. Dia memiliki pesona dan daya magnetik yang tak dimiliki tokoh lain. Pancaran magnetiknya terasa pula di luar negeri, di kalangan jurnalis, kaum terpelajar, dan para tokoh politik. Di Australia, terutama di kalangan akademisnya, ada sejenis kebanggaan terhadap Gus Dur. Mengapa ia bisa begitu menggetarkan? Mungkin terutama karena sikapnya. Ia memiliki sikap politik yang jelas, sangat pro-demokrasi, berwawasan populis, dan blak-blakan hampir dalam segala hal. Ibarat sebuah kitab, ia kitab kuning yang terbuka. Tetapi seterbuka apapun, kitab kuning tetap sukar dipahami. Pertama, karena tak memakai tanda baca A, I, U, E, O.
Dan kedua, bila kita lupa konteks kalimatnya, suatu kata tertentu bisa berubah dan berganti menjadi kata yang lain. Daya pikat macam ini mungkin yang membuat Universitas Monash, Australia pada akhir tahun 1980-an berkali-kali mengundangnya. Dan berkali-kali pula Gus Dur membatalkan kehadirannya di menit-menit terakhir, sehingga pengundang tak mampu mencarikan penggantinya. Di zaman sebelum ada email, Facebook, atau SMS, dia memberitahukan alasan ketidakhadirannya dengan telegram ringkasan broken leg, unable to come. Dan saya membacanya sambil menahan tawa. Tetapi sesudah itu, di kesempatan lain, Monash tetap penasaran untuk mengundangnya, dan sekali lagi dia tak bisa datang. Dia menulis telegram, kondisi politik memanas, tak boleh meninggalkan Indonesia. Tetapi ganti tahun sesudah lama sekali, akhirnya dia memenuhi undangan Monash dan disambut gembira di kalangan akademisi, mahasiswa, wartawan, aktivis, dan juga tak boleh lupa pejabat yang akan melaporkan ke Jakarta apa saja yang dikatakannya di sana. Di Paris pada tahun 1995, dia berbicara kepada tokoh agama setempat yang tak malu menyatakan kebanggaan bisa berhadapan dengan Gus Dur yang sebelumnya cuma mereka kenal lewat media massa. Dalam sebuah seminar mengenai pembangunan sosial di Brussels, para pemikir yang hadir tiba pada kesimpulan bahwa di abad ini kita berhadap dengan masalah-masalah yang tak terpecahkan. Gus Dur yang berbicara di sesi paling akhir tampil dengan jawaban solving the unsolved. Sebagai respon terhadap pesimisme hadirin, seorang filsuf tercengang dan konon menepuk-nepuk punggung Yeni dan berkata, "Your father is really a prophet." Kita tidak boleh berlebihan memuji orang, tetapi sebuah sikap yang tampil apa adanya, otentik dan berani di zaman ketika orang cenderung culas, manipulatif, akal-akalan, dan tak mengindahkan etika seperti di zaman kita ini, memang punya pesona. Mungkin harus diakui, ada begitu banyak jutaan jumlahnya orang yang terpesona pada sikap Gus Dur. Ibarat dalam deretan bunga, Gus Dur itu mawar, raja segala bunga yang sudah disinggung di atas. Di kalangan kiai, ia ditaruh seranting lebih tinggi menurut cita rasa ungkapan Minang dan selangkah lebih dulu, tanda bahwa dia tidak sama dengan orang banyak pada umumnya. Bagi kaum minoritas, terutama mungkin bagi orang-orang Konghucu, Gus Dur ibarat seorang dewa yang mengejawantah di bumi. Bagi sebagian mereka, Gus Dur itu malah dianggap nabi. Ini karena kehormatan, juga karena keberaniannya menyatakan sikap. Kelompok etnis minoritas, terutama yang berpegang pada ajaran Konghucu, merasakan betapa besar perlindungan Gus Dur pada mereka. Gus Durlah tokoh pelindung yang membolehkan secara resmi penampilan kembali kebudayaan Cina, barongsai, dan melindungi kebebasan pelaksanaan agama Konghucu.
Di kalangan pemikir, bahkan di tingkat dunia, dia sering menjadi kiblat dan pusat orientasi pada saat forum buntu atau tak begitu yakin akan kemana fokus pembicaraan ditujukan. Tulisan Spiritualitas Baru di sini jelas menggambarkannya. Selebihnya, orang pun terpesona pada Gus Dur karena hal-hal yang belum mereka ketahui dengan baik. Karena di sana ada misteri. Dia sekali lagi mirip sebuah kitab kuning yang terbuka tetapi sukar dipahami. Kitab kuning selalu mengandung multi tafsir. Melalui epilog Selamat Jalan bagi seorang teman. Ini harus diakui bahwa hingga buku ini terakhir, kita tetap belum bisa memberikan gambaran lengkap tentang Gus Dur. Dan ini bukan karena urusan misteri yang tetap tersembunyi, melainkan karena di sini kita hanya mengikuti jejaknya sebagian. Dan boleh dibilang itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan kompleksitas dan kedalaman wawasan, sikap, serta kandungan makna tindakan-tindakannya. Meskipun begitu, izinkanlah saya menyimpulkan bahwa di sini kita sudah memotret baik-baik representasi penampilan dan sikap Gus Dur. Pilihan yang diputuskan dengan hati-hati dan sengaja buat mengambil hanya momen-momen dramatik yang paling memesona dari keseluruhan hidupnya telah membuat kita merasa berhak untuk dengan bangga mengatakan, inilah semua yang terbaik yang ingin Anda ketahui mengenai Gus Dur. Inilah renungan seorang sahabat yang menjadikan catatannya kelengkapan ziarahnya, menggantikan kembang-kembang dan menyemarakkan kiriman 11 kali Fatihahnya dan doa-doanya di balik tahlilan yang tak sempurna. Ketidaksempurnaan ini menyenangkan karena saya membayangkan di sana Gus Dur ketawa mendengar doa saya yang tak fasih. Dia tahu Kang Sejo tak pandai membaca kitab dan tak menguasai banyak doa, terutama yang terlalu panjang, yang membuatnya kehilangan makna terdalamnya. Tetapi untuk seorang sahabat, kita tak boleh kehilangan cara menyenangkan hatinya. Dia senang dengan hal-hal sederhana, lagu, polos, tetapi tulus. Maka baik juga di sini saya mengikuti kekonyolan cemerlang Anthony de Mello yang menggambarkan seorang petani yang tak bisa berdoa tanpa membaca kitab, sehingga ketika suatu hari roda gerobaknya terperosok ke dalam tanah lembab dan tak bisa bergerak, dia pun tak bisa berdoa karena kitabnya tertinggal di rumah. Gantinya dia kirim kepada Tuhan A, B, C, D, E dan seterusnya. Dan terserah Tuhan, tolonglah susun sendiri menjadi doa yang baik. Inilah doaku, katanya. Gus Dur pasti suka lelucon jenis ini. Dan satu lagi khas lelucon Papua yang saya dapat dari Pak Gubernur Suwebu. Syahdan, ada orang Papua menerima telepon di ponselnya. Dia buru-buru menjawab, "Halo," dan kemudian bertanya, "Ini kau teleponkah SMS?" Di sana Gus Dur pasti terkekeh-kekeh mendengar lelucon ini. Sekian pembacaan buku Jejak Guru Bangsa
mewarisi kearifan Gus Dur. Dan nantikan buku-buku yang kami bacakan hanya di channel Santrekona. Jangan lupa terus ikuti, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Pak Momon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.